Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrin Ternada. Di sini saya akan membahas mengenai materi koloid. Pada pembahasan kali ini sistem dispersi adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi dengan partikel berukuran relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Jika melakukan pengadukan terhadap reaksi, cepat atau lambatnya suspensi mengendap tergantung terhadap besar atau kecilnya partikel yang terdispersi. Nah, sistem dispersi ini merupakan campuran yang heterogen. Contohnya, gula dicampur dengan air. Endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya sangat kecil, sukar terpisah. Untuk mempercepat pemisahan, digunakan alat yang bernama sentrifugasi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai larutan. Larutan adalah sistem dispersi dengan ukuran partikelnya yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersinya. Tingkat ukuran partikel larutan yaitu molekul atau ion-ion, sehingga larutan tersebut merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau sentrifugasi. Contoh dari larutan yaitu air yang dicampurkan dengan garam dapur. Semakin banyak garam yang akan ditambahkan, maka semakin besar juga. Pembahasan selanjutnya mengenai koloid. Koloid berasal dari kata kolia, dalam bahasa Yunani artinya lem. Istilah koloid pertama kali dikenalkan oleh Thomas Graban pada tahun 1861 dengan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, namun sukar mengalami difusi. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Nah, di antaranya itu ada sol padat dan sol. Sol padat ini memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersinya yang sama padat. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya yaitu batu rubi dan mutiara. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Jadi, padatan kromium Cr ini sebagai fase terdispersinya, dan padatan aluminium oksida atau Al2O3 sebagai medium pendispersinya. Sedangkan pada sol ini memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang cair, yang tidak mudah untuk berubah sifatnya. Jadi, bedanya sol dengan sol padat itu terletak pada medium pendispersinya. Contohnya yaitu pati dalam air, cat, dan tinta. Nah, cat tembok ini terdiri dari jenis padatan, diantaranya yaitu kalsium karbonat atau CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Jadi, CaCO3 ini termasuk ke dalam fase terdispersinya dan air termasuk ke dalam medium pendispersi. Selanjutnya yaitu ada emulsi padat. Emulsi padat ini memiliki fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padatnya. Contohnya yaitu agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Sedangkan pada emulsi ini memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya cair. Emulsi tersusun oleh cairan kepolaran dengan senyawa berbeda, sehingga tidak bercampur. Contohnya yaitu susu. Emulsi pada campuran susu dan air ini terjadi ketika partikel air terdispersi dan tersebar dalam partikel susu. Selanjutnya ada aerosol padat dan aerosol. Aerosol padat ini memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersinya gas. Contoh pada aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap kendaraan ini mengandung padatan berupa timbal karbon, karbon monoksida, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada aerosol ini memiliki fase terdispersi cairan dan medium pendispersinya gas. Aerosol tidak bertahan lama karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya yaitu parfum.
Selanjutnya ada buih padat dan buih. Buih padat memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padatan. Contohnya yaitu spons. Spons itu merupakan padatan, namun ketika dipencet ternyata isinya udara. Berarti partikel-partikel udara atau gasnya itu tersebar dalam medium padat. Sedangkan pada buih, buih ini memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersinya cair. Contohnya buih sabun, karena adanya udara atau fase terdispersi yang berada dalam larutan sabun atau medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik sehingga saling membentuk jaring yang dapat menjebak udara sehingga menghasilkan gelembung bening. Berikut contoh dari jenis-jenis koloid. Yang pertama, fase terdispersi padat dengan medium pendispersi padat. Jenis koloidnya yaitu sol padat dengan contohnya mutiara dan kaca. Selanjutnya, fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat dengan jenis koloidnya emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Selanjutnya, fase terdispersi gas dengan medium pendispersi padat dengan jenis koloidnya buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Selanjutnya, dengan medium pendispersi cair. Yang pertama ada fase terdispersi padat dengan medium pendispersi cair dengan jenis koloidnya sol. Contohnya itu pati dalam air, cat, dan tinta. Yang kedua, fase terdispersi cair dengan medium pendispersi cair dengan jenis koloidnya emulsi. Contohnya yaitu susu, mayones, dan santan. Selanjutnya yaitu fase terdispersi gas dengan medium pendispersi cair dengan jenis koloidnya buih. Contohnya yaitu krim dan pasta. Selanjutnya ada medium pendispersinya dengan gas. Yang pertama fase terdispersi padat dengan medium pendispersi gas dengan jenis koloidnya aerosol padat, contohnya debu dan asap. Fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas, jenis koloidnya yaitu aerosol padat. Contohnya yaitu awan dan kabut. Berikut perbedaan suspensi koloid dan larutan. Pertama, ukuran partikel. Ukuran partikel suspensi yaitu lebih dari 100 nm. Untuk ukuran partikel koloid yaitu 1-100 nm. Sedangkan untuk ukuran partikel larutan yaitu kurang dari 100 nm. Yang kedua, penampilan fisik. Penampilan fisik pada suspensi yaitu keruh. Partikel terdispersi dapat diamati langsung dengan mata. Sedangkan penampilan fisik pada koloid yaitu keruh sampai jernih. Partikelnya terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan penampilan fisik pada larutan yaitu jernih. Partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Selanjutnya pada kestabilan atau jika didiamkan. Untuk suspensi mudah terpisah atau mengendap. Sedangkan kestabilan pada koloid yaitu sukar terpisah atau relatif stabil. Sedangkan pada kestabilan larutan yaitu tidak terpisah atau sangat stabil. Perbedaan selanjutnya yaitu cara pemisahannya. Cara pemisahan pada suspensi yaitu filtrasi atau penyaringan. Cara pemisahan pada koloid yaitu tidak dapat disaring, dan cara pemisahan larutan yaitu tidak dapat disaring juga. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.